wa masyaikhihi wa talamidadihim anhu wa jamil ulama wal awliya as-salihin min masyarikil ardi wa mu'allifil kutub nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wa yaskunul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-ijaratu. Al-ijaratu lughatan ismun lil ujrah. Ijarah secara bahasa itu nama untuk ujrah. Ujrah itu ongkos. Jadi ijarah secara bahasa itu ongkos. Adapun menjadi isim dari ujrah. Jadi apa? Nama untuk ujrah, ongkos. Wa syar'an aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lum. Ijarah itu adalah akad atas manfaat yang maklum yang dimaksud oleh umumnya orang. Qabila lil badli wal ibahah, bisa untuk dibadl, dipindah tangankan. Jadi bisa untuk diberikan, bisa untuk diberikan pada orang lain, dipindah tangankan. Wal ibahah, bisa untuk diperbolehkan, mubah, tidak haram. Bi'iwadin maklum, dengan imbalan yang maklum. Ini ijarah. Ijarah itu akdun. Akad berarti ada ijab dan qabul. Tidak sah dengan mu'atoh menurut pendapat mu'tamad. Tapi khilaf mu'atoh berlaku di sini sebagaimana berlaku dalam be'. Akdun ala manfaah, pada manfaat. Beda kalau be itu apa? Akdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Itu be itu pada dasarnya akad pada ain, untuk memiliki bendanya, untuk memiliki benda sekaligus manfaatnya. Ada juga be yang untuk memiliki manfaat, tapi itu hanya pengecualian, berlaku pada berapa perkara? 3 perkara. Nah, kalau ijarah ini tidak, memang pada dasarnya itu akad pada manfaat, bukan benda. Jadi akad pada manfaat yang maklumah, yang maklum, bukan majhul. Jadi manfaatnya harus jelas. Nyewa mobil berapa hari, mau kemana, ya itu dipakai kemana atau berapa hari, bisa ditentukan dengan hari. Nyewa mobil selama 5 hari, atau dengan tujuan nyewa mobil untuk ke Jakarta pada keperluan sebentar langsung balik lagi, bisa. Wadah ya. Nah, jadi ijarah itu akad pada manfaat, itu manfaat. Baik manfaat itu selama-lamanya. Kalau ijarah itu tidak ada ijarah selama-lamanya. Ijarah itu dibatasi dengan amal atau dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan amal atau dibatasi dengan waktu. Saya sewa ente untuk apa? Ngecat rumah ini selama 2 hari. Berarti dibatasi dengan hari. Atau anak nyewa ente untuk ngecat rumah ini total, sudah dibatasi dengan pekerjaan. Terserah, antum bisa selesai 5 hari, bisa seminggu, bisa 10 hari. Yang jelas dibatasi dengan amal maklum, manfaat yang maklumah, itu maklumah. Cara maklumnya tadi itu imma dibatasi dengan amal atau dengan waktu. Digabungkan dua-duanya tidak boleh. Ana sewa ente untuk nggarap rumah ana seperti ini bentuknya, ini gambarnya. Ini gambarnya seperti ini, sudah kerjakan rumah ini sampai selesai. Paling lambat 3 bulan. Tidak boleh kayak gitu. Umumnya yang sekarang berlaku begitu ya. Saya nyewa pemborong untuk ngerjakan rumah. Jadi nyewa pemborong untuk ngerjakan rumah. Seperti ini gambarnya.
selesaikan, jadi buat rumah seperti ini persis, selesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Telat didenda, tidak bisa. Itu bukan aturan syara. Syara itu manfaat itu maklumnya dengan salah satu amal atau zaman waktu. Ima waktu saja atau amal saja, jangan digabung. Kalau digabung mempersulit. Makanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kena denda itu akhirnya bangkrut ya. Kenapa? Tidak sesuai syariat. Ya, tidak sesuai syariat. Jadi ijarah itu adalah akad pada manfaat, bukan pada ain, yang maklumah. Itu, yang maklumah. Yang maksudah, yang dimaksud. Itu, manfaat yang maklumah, jelas dan dimaksud oleh umumnya orang. Umumnya orang nyewa mobil untuk dinaiki. Jadi nyewa mobil untuk dinaiki. Ini tujuan umumnya orang apa enggak? Tujuan umumnya orang. Nyewa rumah untuk ditempati. Untuk ditempati. Ini tujuan umumnya orang apa bukan? Tujuan umumnya orang. Itu. Nyewa apa? Uang untuk jadikan bahan dekor. Tujuan umumnya orang? Bukan. Jarang ada orang nyewa uang, tidak ada mungkin yang belum pernah. Jadi uang untuk digantung buat dekorasi gitu, tidak ada. Lah tidak seperti itu, tidak boleh ijarah seperti itu. Ijarah harus manfaat yang maksudah, yang memang dimaksud oleh umumnya orang. Nah manfaatnya ada qaidnya. Pertama maklumah, kedua maksudah, ketiga qabila lil badl, bisa diserahkan, artinya bisa dipindah tangankan. Jadi manfaat yang bisa dipindah tangankan. Kalau nggak bisa dipindah tangankan, kayak manfaatnya butuh. Manfaatnya butuh ini nggak bisa dipindah tangankan ya, nggak bisa dipindah tangankan. Nah, maka yang nggak disebut ijarah itu. Walaupun antum dapat manfaat, kayak orang menikah, dapat manfaatnya butuh kan? Apa dikatakan ijarah itu? Nyewa butuhnya istri seumur hidup? Enggak. Itu namanya punya sendiri, bukan akad ijarah tapi akad nikah. Wal ibaha ai qabila lil ibaha, manfaatnya harus bisa mubah, artinya diperbolehkan oleh syara untuk dimanfaatkan. Karena itu nyewa barang-barang yang manfaatnya haram tidak boleh. Nyewa penyanyi perempuan untuk nyanyi di hadapan laki-laki, ya haram, tidak sah. Nyewa alat musik yang diharamkan, nyewa gitar, tidak sah. Jadi harus qabila lil ibaha. Kemudian bi'iwadin maklumin, dengan iwad, dengan imbalan yang maklum. Dengan imbalan yang maklum, bukan gratisan. Catatan kaki di bawah, wa minhu yu'lamu, dari ta'rif ini diketahui akdun ala manfaah. Dari situ diketahui yu'lam anna mauridal ijarah al manfaah, sasarannya ijarah, tempatnya ijarah itu manfaat, bukan ain. Gitu. Sawaun kanat ijarah warida alal ain awal dhimmah, baik ijarah yang ijarah ain atau ijarah dhimmah, sama-sama tujuannya adalah manfaat. Sasarannya adalah manfaat. Sebagaimana B itu ada B ain, ada B fiddhimmah. Ijarah juga begitu, ada ijarah ain, ada ijarah dhimmah. Tapi baik ijarah ain atau ijarah dhimmah, yang disewa itu manfaatnya. Wadah ya? Yang dituju itu manfaatnya. Ya apa contohnya ijarah ain, ya apa contohnya ijarah dhimmah? Ijarah ain contohnya begini. Ana nyewa mobil ini, ditunjuk ada mobilnya. Ana nyewa mobil ini muayyan, ini namanya ijarah ain. Atau ana nyewa mobil yang biasa ente pakai itu loh. Ente biasanya pakai mobil Innova misalnya, warna hitam, yang ini disebutkan sifat-sifatnya. Itu. Yang itu bukan yang lain, bukan yang seperti itu, tapi yang itu. Paham ya? Nah, itu. Nah, ini juga ijarah ain namanya. Pokok kalau ditentukan barangnya itu ijarah ain. Ana nyewa mobil ini, ana nyewa misalnya sepeda itu, ana nyewa kamera ini. Nah, ini namanya muayyan. Kalau dhimmah, ya seperti dhimmah, nggak ditentukan barangnya, hanya disifati. Haidar ana nyewa ke ente mobil Innova yang
apa? Bahan bakar solar yang tipenya begini sebutkan. Lah ini namanya ijarah dhimmah. Kalau ijarah ain ya harus yang ditunjuk itu, tidak bisa diganti yang lain. Kalau ijarah dhimmah ya terserah mobil yang mana saja, yang penting sesuai sifat, sesuai sifatnya, sesuai spesifikasinya. Nah ini ijarah. Jadi sasaran ijarah, mauridul ijarah itu adalah manfaat. Sawaun kanat warida alal ain aw ala dhimmah. Baik ijarahnya itu ijarah pada ain atau ijarah dhimmah. Nah, tadi qaidnya di atas, ijarah itu adalah akdun ala manfaatin ma'lumatin, yang maklum. Wa kharaja bimaklumah, harus maklum. Ini mengecualikan apa? Al-ju'alah, mengecualikan akad ju'alah. Nanti ada, kita bahas nanti insyaallah ada akad lain namanya ju'alah. Kalau ijarah manfaatnya harus maklumah, jelas, bisa diukur. Kalau ju'alah itu tidak maklum. Selama bisa maklum harus maklum. Tapi kalau nggak bisa maklum, boleh majhul. Ana sewa inti untuk gali sumur di tanah ana sampai airnya keluar sendiri. Diketahui sampai berapa meter, sampai berapa hari. Nggak tahu berapa meter, berapa hari keluar air, nggak jelas lah. Ini amalnya nggak jelas ya. Manfaatnya nggak jelas. Sampai kapan? Nah ini kalau di akad ijarah nggak sah. Ana sewa inti untuk gali sumur di tanah ana sampai airnya keluar sendiri. Kalau akad ijarah tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai takrif. Ijarah itu harus manfaat yang maklumah, bisa diukur jelas. Kalau sumur tadi nggak mesti bisa berhasil, bisa tidak ya. Kemudian berapa meter, itu berapa meter, nggak jelas semuanya, serba nggak jelas. Lah ini kalau mau akad seperti itu jangan pakai jualah, nggak sah. Jangan pakai ijarah, nggak sah. Apa? Pakai jualah. Ya apa aturannya jualah nanti ada nanti. Wa kharaja bi ma'lumah al-ju'ala. Ju'ala dikeluarkan dari qaid maklumah itu. Li'annal manfa'a fiha majhulah wa bi maqsudah, di atas manfaat yang bisa disewakan itu manfaat yang maksudah, yang menjadi tujuan umumnya orang. Maka mengecualikan apa ini wabi maksudah? Aibi wa kharaja bi maksudah. Istijaru tufahatin, nyewa buah apel li syammiha, untuk dicium aromanya. Apel kan aromanya seger ya, harum segar gitu loh. Tapi umumnya manfaat yang dimaksud dari apel, umumnya orang apa manfaat yang dimaksud dari apel? Manfaat makan ya. Manfaat nyiumi buah apel itu umum dah? Nggak umum. Jadi kalau ada orang nyewa apelnya tak sewa, untuk apa? Tak ciumi aromanya, seneng. Nggak sah itu ya. Nggak sah. Akad nyewa kayak gitu tidak sah. Manfaatnya nggak maksudah. Alasannya itu li'annaha, karena manfaat itu, manfaat syam itu, nyium itu, tafihah la tuqsad, itu adalah tujuan sepele yang tidak dituju oleh umumnya orang. Termasuk contoh manfaat yang sepele sehingga nggak sah dilakukan dengan akad sewa adalah wakadas tijaru bayain, maklar. Baya ini orang yang menjualkan untuk orang lain, maklar ya. Combe maklar itu, nyewa maklar. Untuk apa? Li kalimatin la tud'ib, untuk mengucapkan kalimat yang tidak membuat payah, tidak membuat capek. Omongan sederhana. Misalnya ada orang maklar. Ini kalau apa? Terkenal ini karena amanatnya misalnya, jarang tapi ya. Jarang maklar amanat itu jarang. Ini karena maklar ini amanat, tidak pernah nipu orang, terus harganya juga selalu wajar, tenanglah, sehingga terkenal maklar ini. Sehingga banyak langganannya. Jadi daripada beli ke orang yang nggak jelas, nanti rawan ditipu atau tidak, mending datang ke maklar ini. Penjual merasa tenang karena yakin tidak bakalan ditipu, pembeli juga merasa tenang yakin tidak bakalan ditipu. Maklar itu biasanya bilang ke calon pembeli harga mahal, ke penjual hargamu murah, biasanya begitu umumnya. Ini tolong jualkan mobil ini, berapa pasarannya? Oh ini paling mentok ini 100 juta ini. Padahal di pasaran masih bisa 200 juta ya. Paling mentok 100 juta ini. Masa segitu? Tidak bisa 120. Waduh berat.
Paling mentoknya mentok sudah. Intihaul ghaya ya. Jadi paling mentoknya mentok. Sekhot muntahal jumuk sudah. Ini 105 ini, enggak bisa ini. Padahal di pasaran masih di atas 150. Itu biasanya makal. Lah, ke penjual ngomongnya murah. Datang pembeli, berapa mobil ini? 230. Bisa ditawar tak? Bisa, tapi enggak banyak. Mobil yang tadi itu enggak banyak. Itu. Berapa? 200 lah, paling rendah itu 200. Ini. Akhirnya udah, oh gitu ya, udah dijual 200, ke penjual ngasihnya 105, untungnya banyak. Nah, maklar rata-rata modelnya begitu. Makanya orang takut untuk beli ke maklar. Nah, kalau ada maklar jujur, ini kalau jual cepat laku apa enggak? Cepat laku. Misalnya dia ke pembeli tidak pernah nipu, ke penjual tidak pernah nipu, ke penjual yang ngasih harga itu ngomongnya yang wajar, kepada pembeli juga wajar, keuntungan tidak banyak-banyak. Ini amanat, ini orang percaya. Jadi kalau dia yang jual kan cepet, buat status langsung ada yang japri. Capek apa enggak kayak gitu? Hah? Capek apa enggak kayak gitu? Payah? Enggak. Atau di pasar dia nongkrong, ada orang datang, tolong jualkan ini, ya khair, langsung diumumkan, ayo siapa yang beli ini, harganya sekian, langsung laku kalau dia yang jual. Capek ngomong kayak gitu. Nah, ini disewa dengan dibayar, ayo jualkan ini dengan harga sekian, kalau laku ente tak bayar 5 juta. Jualkan ini, kalau laku tak bayar 5 juta. Kalau makelar tidak amanat, lama, capek untuk keliling-keliling muter-muter ya, bikin status berkali-kali, ya. Kemudian masih nego-nego dengan orang, udah banyak orang nawar, udah turun sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya nggak jadi. Itu kalau makelar tidak amanat. Tapi kalau amanat, ngomong langsung laku, upload status langsung laku. Nah, ini kalau disewa tidak sah ini. Kenapa? Sepele, sekedar ngomong ya, sekedar ngomong, gak sah. Ente tak sewa untuk jualkan mobil ini dengan harga 200 juta, ya khair, langsung diumumkan, ayo siapa yang beli mobil ini? Oh tak beli, berapa? 200 juta, 205 misalnya, ya khair tak beli, atau 200 tak beli, langsung laku. Capek enggak? Capek enggak kayak gitu? Enggak capek, karena itu enggak layak dikasih ongkos. Disewa enggak boleh. Yang sah disewa justru maklar yang nggak amanat itu. Kenapa? Perlu capek dia ya. Maklar yang amanat ini, yang nggak capek ini, nggak sah disewa. Kenapa? Nggak capek kok dibayar. Yang mahal amanatnya. Kerjanya nggak ada ya. Yang mahal amanatnya kerjanya cuma ngomong kayak itu, upload status langsung laku. Jadi baru upload status. Upload status 5 menit yang lalu, tulisannya statusnya masih 5 menit yang lalu, antum japri berapa? Maaf sudah laku. Ini kalau amanat maaf sudah laku. Nah, ini disewa gak sah. Kenapa? Tidak ada pekerjaan yang layak dibayar. Gak ada pekerjaan yang layak dibayar. Yang mahal di amanatnya ya. Nah itu. Tapi kalau ngasih hadiah tidak masalah, fadol. Tapi kalau akad sewa gak sah. Kasih hadiah aja. Kasih hadiah, bukan akad sewa. Tapi kalau orang nggak amanah disewa sah. Soalnya apa? Dia perlu susah payah muter-muter keliling-keliling nawarkan sana sini. Capek apa enggak? Kalau capek layak dibayar apa enggak? Layak ya. Jadi dia layak dibayar. Enggak layak dikasih hadiah, nggak amanat ya. Jadi yang amanat enggak layak untuk disewa. Kenapa? Enggak capek. Layaknya dikasih hadiah penghormatan, bukan upah, tapi penghormatan. Beda yang nggak amanat tadi, capeknya yang dibayar, amanatnya nggak ada nilainya, nggak usah dikasih hadiah dia. Enggak layak dikasih hadiah. Hadiah itu untuk penghormatannya. Enggak layak kasih hadiah, kasih upah. Ini upah untuk capeknya inti. Nah itu. Wadah ya. Nah. Termasuk juga yang disebutkan oleh ulama, contoh nyewa yang nggak sah, yaitu dokter ngasih resep tanpa meriksa, tanpa diperiksa, tanpa gini dilihat-lihat, enggak, langsung. Kenapa? Pusing, perutnya mual, iya, beli di apotek.
obat di apotek. Gitu dok. Nggak pakai diperiksa, nggak layak dibayar ini ya. Dokter kalau ahli langsung bisa ngelihat orang wajahnya, orang tahu ini sakit ini. Nanyanya formalitas saja. Kalau yang ahli ya, kalau yang ahli itu banyak nanya. Dokter kalau ahli langsung pasien datang, oh, sakit ini kelihatan udah. Wajahnya, matanya, pucetnya kelihatan. Ini paling apa? Paling diare ini. Ini paling asam lambung. Ini paling ini kelihatan udah. Langsung datang, kenapa? Pusing dok. Ada mual, iya. Saya kasih, udah beli obat di apotek, nggak usah dibayar dokter ini ya. Nggak, kalau itu dilakukan dengan akad ijarah, nggak sah, kasih hadiah dokter kayak gitu. Bukan ijarah nggak sah, capek tak? Nggak capek, bikin resep itu ya, yang capek dulu belajarnya. Ya, pengalamannya, nyari pengalamannya yang capek, tapi yang dulu. Sekarang kan nggak capek, nggak bisa. Nggak bisa disewa kayak gitu. Fuqaha nyebutkan gitu. Nah, dokter yang bulat itu yang layak untuk mendapatkan ongkos. Saya diperiksa dulu. Ini kenapa? Diperiksa-periksa dulu. Nah, ini layak untuk dikasih upah. Cuma sekedar kayak gitu, menuliskan resep itu. Atau sebagian orang herbalis, ahli apa? Pengobatan herbal, tahu manfaat daun-daunan yang ada di sekitar buah-buahan dan kayu-kayuan yang ada di sekitar akar-akaran yang ada di sekitar itu, rempah-rempah itu, paham dia. Saya gatel-gatel, apa obatnya? Nggak pakai periksa, nggak ada apa-apa. Mana gatelnya? Ini. Oh, anu ini jahe sama apa misalnya kencur misalnya. Jahe sama kencur itu diparut, itu direbus sampai mendidih, airnya diminum, terus hasil parutannya dibubuhkan ke yang gatel-gatel, sembuh insya Allah. Gitu dong, capek tak? Nggak capek, nggak berat ini, dapat upah. Beda kalau yang butuh meriksa, itu layak dapat upah. Udah, kita lanjutkan. Tadi di atas tarifnya akdun ala manfaatin maklumatin. Maksudnya maklumah sudah yang dikeluarkan di situ, maksudah. Kemudian qabilatin lil badli. Lah, di bawahnya tadi teruskan wa biqabilatin lil badli ay wa kharaja biqabilatin lil badli. Manfaatnya kan harus bisa dipindah tangankan, bisa diterima diberikan pada orang lain. Yang enggak yang dikecualikan dari itu wa kharaja biqabilatin lil badli manfaatul budhi, manfaatnya budu. Nah, akad biar budu itu mubah tidak disebut ijarah mah budu tidak bisa diserahkan pada bisa diserahkan budunya, tidak bisa kan ya. Nah, maka fal akdu alaiha ala manfaatil bud'i la yusamma ijaratan bal yusamma nikahan, tidak disebut ijarah, itu disebut nikah. Kemudian di atas tadi wal ibaha ai qabilatin lil ibaha, manfaat mubah. Di sini wa kharaja bil ibaha apa? Ijaratul jawari lil wati, menyewakan budak perempuan untuk diwati. Ya pelacuran itu. Zaman dulu ada budak. Jadi misalnya ada orang punya budak perempuan, dia yang wati tidak apa-apa, halal. Sama kayak halalnya istri halal. Tapi disewakan orang lain untuk diwati oleh orang, enggak sah. Sama seperti pelacuran akhirnya itu ya, jadi germo akhirnya itu, tidak sah itu. Karena tidak mubah, manfaatnya tidak mubah. Kenapa? Li'annaha laisat mubahah bal haram ya itu. Kemudian di atas ijarah itu bi'iwadin, pakai iwad yang maklum, pakai imbalan. Ini mengecualikan apa? Al-i'arah, pinjaman dapat manfaat apa enggak? Dapat manfaat, boleh menggunakan kan ya, tapi gratis. I'arah fa innaha akdun ala manfaatin, i'arah ini akad pada manfaat majanan yang gratisan. Dan ada bedanya lagi. Jadi kalau ijarah bayar pakai iwad, kalau ariyah majanan. Perbedaan kedua apa? Kemarin sudah dibahas. Kalau ijarah menyebabkan milkul manfaat, orang yang nyewa itu memiliki manfaat sehingga bisa dipinjamkan, bisa disewakan pada orang lain. Tapi kalau ariyah memiliki manfaat, apa punya hak untuk memanfaatkan? Hanya punya hak untuk memanfaatkan, tidak boleh meminjamkan ke orang lain, tidak boleh disewakan. Wabi maklumin, iwadnya harus maklum. Iwadul musaqah, ini mengecualikan iwad musaqah. Kemarin musaqah ente tak angkat jadi amil musaqah.
kita akad musako untuk ngerawat kurma itu, bayarnya jelas? Tidak jelas ya, dari hasil panen. Kalau tidak panen, tidak ada bayaran. Ya, kalau tidak panen tidak ada bayaran. Kalau panennya banyak, bayarnya banyak. Kalau panennya sedikit ya bayarannya sedikit. Maklum apa majhul ini? Majhul ya. Maklumnya bil juz'iyah. Maklumnya hanya dengan persentase 50%, 30%. Tapi jumlahnya tidak diketahui kadarnya berapa kilo, tidak diketahui. Bisa jadi nggak dapat sama sekali ya, bisa jadi. Nah, ini mengecualikan musaqah. Fa innahu majhulun. Nah, kita lanjut. Arkanul ijarah, rukunnya ijarah arbaatun, ada 4. Sighatun, ijab qabul. Wa ujratun, ongkos. Wa manfaatun, manfaat. Wa akidun, orang yang akad, yang nyewa dan yang menyewakan. Syartu sighatil ijarah, syarat sighat ijarah, syartu sighatil ba', sama seperti syarat sighat ba', kecuali satu, illa adamat takkid, kecuali syarat tidak boleh membatasi. Kalau ba' tidak boleh dibatasi, kalau ijarah boleh dibatasi, ima dibatasi dengan waktu atau dibatasi dengan amal itu. Jadi semua syarat ba' berlaku, syarat sighat ba' berlaku di syarat sighat ijarah, kecuali syarat adamut takkid. Syurutul ujrah, syarat ongkos. Syarat ongkos syurutul ujrah ru'yatuha in kanat muayyanatan wa kaunuha ma'lumatan jinsan wa qadran wa sifatan illam takun kadzalik. Tadi barang yang disewa bisa ain, bisa fiddimah, ongkosnya sama. Ongkosnya bisa ain, bisa fiddimah. Ongkos yang ain ya apa? Saya sewa mobil ente dengan uang ini. Ini namanya ongkos muayyan. Kalau fiddimah, saya sewa mobil ente sehari dengan ongkos 300.000 rupiah, nggak ditentukan. Pokok 300.000 rupiah, tak ambilkan dari dompet, tak ambilkan dari lemari, ngutang dulu, ya, itu terserah. Ini namanya ongkos fiddimah. Ada ongkos fiddimah, ada ongkos ain. Yang disewakan ada kalanya ain, ada kalanya fiddimah, sama-sama bisa ya. Nah, syaratnya ongkos itu dibedakan antara ain atau fiddimah. Kalau ain muayyanah harus dilihat syurutul ujrah ru'yatuha in kanat muayyanatan. Syaratnya ujrah kalau muayyanah harus dilihat satu persatu. Misalnya nyewa rumah selama setahun, ongkosnya 10 juta, dikasih satu bendel uang 100 ribuan gitu. Ya dibukai satu-satu, dilihati satu per, tidak cukup dihitung, dilihat satu per satu. Kalau kayak gitu tidak sah, harus dilihat. Sama kayak bek kemarin, beli kitab 27 jilid, dilihat luarnya apa, dibukai satu-satu. Madhab kita dibukai satu-satu, ya, dibukai satu-satu, nginep di toko situ ya, itu nyari Lailatul Qadar di toko sambil ngitung, sambil ngeliati kertasnya kitab ya. Begitu juga di sini ijarah, nyewa apa hotel berapa 3 hari, ongkosnya 100 juta, hotel semua di apa 300 juta, buka ono satu-satu itu uang sak koper itu ya. Dibukai satu-satu, dilihati satu-satu. Ini madhab kita, madhab Syafi'i ya. Nah, seperti itu. Ini kalau muayyan, ujrahnya muayyan harus dilihat. Kalau fiddimah wa kaunuha ma'lumatan jinsan wa qadran wa sifatan illam takun kadzalik. Kalau ujrahnya tidak seperti itu artinya fiddimah ya, fiddimah. Maka harus maklum jenisnya. Jenis ongkosnya apa? Uang atau barang. Kalau barang apa? Uang apa? Rupiah, dolar, kod jinsan. Wa qadran jumlahnya berapa? Uang berapa? 1 juta, 5 juta. Wa sifatan, sifatnya juga harus maklum. Misalnya nyewanya dengan barang apa? HP misalnya, HP tipe apa harus diketahui sifat-sifatnya secara detail. Nah, jadi kalau ongkosnya itu muayyan cukup dilihat. Kalau ongkosnya fiddimah maka harus maklum jinsan wa qadran wa sifatan. Kalau tidak memenuhi syarat ini tidak maklum ya enggak sah. Catatan kaki di bawah, fala tasihu ijaratu darin au dabbatin. Tidak sah menyewakan rumah atau hewan tunggangan bi imaratin dengan ongkos perawatan rumah.
ongkosnya jadi ente rawat rumah itu pokok. Ada bocor bener kan? Ini ada tembok yang apa? Yang agak mulai sudah rusak, bener kan? Ini ada pintu, jadi pegangannya hilang, yaitu belikan. Ya, grendelnya, penutupnya itu hilang, ya belikan. Gentengnya ada yang pecah 5, ya ganti. Nggak jelas berapa itu totalnya itu. Nggak jelas, nggak sah. Nyewa rumah, ongkosnya, wes nggak usah ongkos-ongkosan wes. Pokok tempati rumah ini setahun. Imbalannya, ongkosnya, ente perbaiki rumah ini. Rumah ini sudah mau perlu direnovasi. Imarah itu renovasi atau perawatan. Ente renovasi sudah. Ente buat rumah ini layak, tidak sah. Jadi kalau kepingin, tidak boleh kayak gitu. Tentukan saja. Nanti uang itu mau dibuat renovasi silahkan, paham ya? Tapi ditentukan dulu. Udah itu kira-kira panggil tukang yang ahli, suruh ngeliat ini kalau direnovasi kira-kira perlu berapa? Oh perlu 7 juta, ya udah tak sewakan dengan harga 7 juta begitu. Habis itu uangnya mau ente buat renovasi atau yang lain terserah. Tapi kalau langsung tak sewakan rumah ini dengan ongkos ente merenovasi rumah ini, tidak jelas berapa biaya renovasi. Wah deh ya. Nah itu. Wa alafin makanan, nyewa dabah tadi, nyewa dabah ongkosnya ya ente kasih makan itu sudah. Anak nyewa mobil berapa ongkosnya? Ente isi bensin itu berapa fullnya nggak tahu. Yang tersisa di tangki berapa, ini kalau di fully berapa, nggak jelas. Jadi anak nyewa mobil, yes fatal ente bawa ongkosnya, pokok kembali bensinnya full. Berapa bensin full ini berapa? Nggak jelas, nggak sah. Itu nyewa kudanya, fadol. Ongkosnya apa? Ya biaya makannya udah selama ente pakai itu biaya makannya yang ditanggung. Ini ndak sah karena ndak maklum, ndak jelas. Alasannya itu lil jahli fi dzalik, karena ndak maklum, majhul. Fatasirul ujra majhula, akhirnya ongkosnya majhula. Tapi kalau kayak tadi itu disebutkan biaya perawatan ini kira-kira habis sekian, habis itu dibuat biaya perawatan silahkan. Fa in dzakara qadron makluman, kalau orang yang punya rumah itu menyebutkan jumlah yang maklum, kasrati darahim, seperti 10 dirham. Kemudian setelah akad dengan ongkos sewa 10 juta, wa adzina lahu, orang yang menyewakan ngidini kepada orang yang nyewa. Ngidini apa? Kharijal akad, di luar akad. Tidak boleh kalau dalam akad. Di luar akad, fi sarfihi fil imara abil alaf soha. Ya sudah, rumah ini tak sewakan ke ente dengan ongkos 10 juta. Udah selesai akad. Nah, selesai akad, di luar akad ngomong, tolong ya 10 juta itu ente pakai untuk renovasi. Cari tukang, ente pakai untuk renovasi biar rumahnya betah ente di dalam. Itu. Nah, ini sah kalau kayak gitu, paham ya? Tapi asalkan biayanya ditentukan dulu, satu. Kedua apa? Oh, ahlan. Sini, Bib. Saya ijarah ya. Itu. Jadi itu kalau nyewa rumah ongkosnya nggak jelas. Wis pokok rumah itu ente renovasi, itu imbalannya sudah ente tempati setahun, imbalannya ente renovasi rumah, nggak sah. Caranya biar bisa sah, tentukan nominal. Misalnya manggil tukang dulu, dilihat oh biar renovasi ini sekitar 10 juta. Ya sudah, rumah ini tak sewakan selama setahun dengan ongkos sewa 10 juta. Selesai. Akad selesai, di luar akad ngomong orang yang punya rumah, udah 10 juta ini tolong ente cari tukang wis. Ente buat renovasi rumah ini biar ente betah tinggal di rumah, ndak kayak gini, direnovasi dulu pakai uang ini, diizini, ndak apa-apa, tapi harus di luar akad. Kalau di dalam akad ndak sah. Kenapa? Berarti ongkosnya gabungan. Apa? Gabungan. Berarti saya nyewa rumah setahun ongkosnya bukan hanya 10 juta, 10 juta plus nyarikan tukang plus mandori. Nah, nyari tukang dan mandori ini kan ada ongkosnya. Berapa ongkosnya? Nggak jelas berapa hari selesainya ya. Akhirnya ujronya menjadi majhul juga. Makanya di sini katakan harus kharijal akdi. Jadi ngidini untuk penggunaan uang ongkos tadi untuk biaya renovasi itu harus di luar akad. Wah deh, udah. Ini syarat ujroh yang pertama. Syarat kedua, ujroh kedua.
Ini jarang terpraktekkan sehingga banyak ijarah batilah di masyarakat. Apa? Syarat ujrah yang kedua, wa kaunuha halatan. Ujrahnya harus kontan. Kapan? Musallamatan fil majlis, harus diserahkan di majlis sebelum pisah dari majlis akad. Kapan? Fi ijaratid dhimmah. Kalau ijarahnya ijarah dhimmah, artinya yang disewa fi dhimmah, ongkosnya harus kontan, diserahkan total, bukan DP. Bukan uang muka. Kalau ijarah ain tidak harus kontan. Ijarah ain contohnya saya nyewa mobil ini, ya, saya nyewa mobil ini. Ain yang disewa ain muayyan, ongkosnya tidak harus kontan, bayarnya nanti kalau sudah selesai dipakai, boleh. Itu. Tapi kalau ijarah dhimmah, saya sewa bis yang kursinya 40, ber-AC, yang dek 2 lantai misalnya, dan seterusnya apa, dan yang ada ranjangnya, ada kursinya, itu ada sofanya dan macam-macam. Ini ain apa dhimmah? Dhimmah. Ini harus bayar total ketika akad ijarah. Umumnya kalau antum nyewa bis mau dipakai, misalnya ini mau pulang seminggu lagi, nyewa bis rombongan santri, disebutkan, tidak ditentukan kan ya, pokok bis yang seperti ini, yang jumlah kursinya 50, yang ber-AC, yang begini. Ini fid dhimmah. Ini kalau nyewa harus ongkosnya kontan, diserahkan semua di majelis akad. Diserahkan semua di majelis akad. Tidak bisa hanya bayar DP, bayar uang muka, batal kalau kayak gitu. Kenapa? Mirip bai'udden bid-den. Yang disewa fid dhimmah. Fid dhimmah itu bersama dengan den. Uangnya nggak dibayar kontan, nggak diserahkan di majelis, jadi den. Jadi kayak bai'udden bid-den. Walaupun ini bukan ijarah. Ijarah itu kan mirip dengan bai'ul manfaah. Nah, di situ penyebab batalnya. Jadi wa kaunuha halatan musallamatan fil majlis fi ijaratid dhimmah. Catatan kaki di bawah itu wa kaunuha halah. Disamakan dengan apa? Karok simali salam. Seperti Rasul malnya salam. Salam itu kan apa? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafdis salam awis salaf. Bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Mabeknya mausuf fi dhimmah. Makanya Rasul mal dalam salam harus dibayar kontan. Ijarah dhimmah disamakan dengan itu. Kenapa? Sisi persamanya apa? Li'anna ijarata dhimmah salamun fil manafi'. Ijarah dhimmah itu sama dengan salam manfaat. Salam yang sasarannya manfaat. Beda kalau salam yang akad salam kemarin itu salam pada ain, ya kan? Salam pada benda, itu salam pada benda. Tapi kalau ijarah dhimmah ini mirip salam, cuman sasarannya manfaat bukan benda. Tapi tetap berlaku harus kontan. Fala yajuzu fiha ta'khirul ujrah. Enggak boleh penundaan ujrah, wis nanti aja dibayar kalau sudah selesai dipakai. Wala ta'jilu atau pakai tempo dibayar sebulan lagi, enggak sah. Itu. Walal istibdalu anha, istibdal. Kemarin kita bahas istibdal. Apa istibdal? Bai'u dainin bai'u dainin liman huwa alaiha. Menjual den kepada orang yang punya tanggungan utang. Lah ini di istibdal nggak bisa. Misal saya nyewa bis 5 yang kursinya 50, yang ber-AC, yang begini disebutkan sifatnya dengan ongkos 3 juta. Dengan ongkos sewa 3 juta. Udah belum bisa dari majelis ini. Pemilik bisnya ngomong, "Wis jangan bayar fulus 3 juta wis." Lalu terus apa? Ganti HP inti aja, kasihkan ke anak. Anak seneng ke HP ini. HP inti kasihkan ke anak. Ini namanya istibdal. Uang 3 juta kan tadi masih menjadi den. Dennya anak yang nyewa ya. Dennya anak yang nyewa bis. Kemudian oleh penjual bis dijual ke saya. Uang 3 juta itu den itu dijual ke saya. Kepada orang yang punya tanggungan utang dibayar dengan HP. Ini namanya bai'udden atau istibdal. Bai'udden liman huwa alaih. Tidak sah. Ongkos sewa yang dhimmah tadi itu, yang barang yang disewa fi dhimmah, ongkosnya di istibdal tidak sah.
Udah, kita lanjut itu. Wa kana hala musallama fil majlis fi ijarati dhimmah. Syarat ini khusus kalau ijarah dhimmah. Amma ijaratul ain, catatan kakinya, fala yushtaratu fi sihhatiha taslimul ujra fil majlis. Kalau ijarah ain yang disewa, saya sewa mobil ini ditunjuk, maka ongkosnya tidak harus diserahkan dalam majlis. Muayyanatan kanatil ujra au fi dhimmah, baik ujrohnya muayyan atau ujrah dhimmah. Yang disewa yang penting muayyan, mobil ini. Ongkos yang muayyan berarti ini uangnya. Kalau ongkos dhimmah kayak tadi itu dengan ongkos 3 juta rupiah dhimmah. Pokok 3 juta tak ambilkan di koper, di kantong, di lemari, terserah. Ya. Nah, jadi kalau yang disewa muayyan, ongkosnya tidak harus diserahkan pada majlis itu. Di istibdal bisa. Untuk yang ijarah ain di istibdal bisa. Saya sewa mobil ente yang ini dengan ongkos 3 juta. Saya sewa mobil ini selama sehari dengan ongkos 3 juta. Mobilnya muayyan. Nah, ini ongkos 3 juta yang masih menjadi tanggungan anak ini, jadi utang ini bisa diistibdal. Pemilik bis ganti. Jangan dibayar fulus, bayar HP aja. Boleh. Kalau ijarahnya ain. Nah, jadi yang penting sekali dalam ijarah ini, diantara masalah yang sangat penting untuk antum pahami dalam bab ijarah, membedakan antara ijarah ain, ijarah dhimmah. Penting. Ya apa nanti dikasih surah oleh mu'alif. Ijarah ain itu seperti apa, ijarah dhimmah seperti apa. Kenapa penting memahami itu? Banyak perbedaan hukum antara ijarah ain dan ijarah dhimmah. Di antaranya tadi yang sudah diterangkan. Di antaranya lagi perbedaan antara ijarah ain dan ijarah dhimmah. Kalau antum nyewa ijarah ain, akadnya sekarang, ya nyewanya harus sekarang. Bukan untuk besok. Tidak sah, ya. Itu. Saya sewa mobil ente yang ini. Mobil ente yang ini. Tak pakai besok. Untuk besok tidak sah. Kalau untuk besok ya nyewanya besok. Kalau untuk besok nyewanya beda. Kalau dhimmah. Kalau dhimmah terserah. Saya nyewa mobil Innova yang solar, bahan bakar solar yang begini sebutkan sifat-sifatnya. Tidak ditakyin mobilnya, sifati saja. Kapan? Untuk sebulan lagi. Boleh. Jadi kalau ijarah dhimmah boleh apa? Bukan untuk sekarang, tapi untuk sebulan lagi, seminggu lagi, terserah. Hatta setahun lagi. Tapi kalau ijarah ain tidak bisa, harus muttasil bil akad. Saya sewa mobil ente yang ini, ya sekarang berarti. Enggak untuk besok, tidak sah. Akadnya besok. Ya sekarang gampangannya ya sekedar pemberitahuan aja. Jadi kalau takut disewakan ke orang, pemberitaan saja. Mobil ente ada yang biasa dipakai itu muayyan. Mobil Innova ente itu ada. Oh ada. Besok dipakai? Enggak, anak mau nyewa. Ya wis, ongkosnya 300.000 misalnya. Ya wis, besok. Nah, sekarang sekedar booking aja, pesen tok. Booking. Tapi akadnya besok harus diulang akadnya. Kalau sekarang akadnya batal. Kenapa? Ada kaidah. Ini akan sering terulang nanti antum kalau belajar bab muamalat. Banyak berlaku di beberapa bab. Al-a'yan, kaidahnya al-a'yan la taqbal at-ta'jil. Ini. Al-a'yan, barang yang sudah ditentukan itu tidak bisa ditakjil. Nah, kayak tadi itu, ana nyewa mobil ini untuk besok, tidak bisa, itu takjil namanya. Kalau nyewa mobil ini ya sekarang. Al-a'yan la taqbal at-ta'jil. Nanti banyak berlaku di beberapa kasus muamalat, banyak berlaku kaidah ini. Al-a'yan la taqbal at-ta'jil. Sekarang antum karena masih pemula, marhalanya ya banyak ngapalkan gitu aja. Jadi apa yang tak sampaikan, khususnya yang asas-asas dalam muamalat, itu apalkan walaupun belum tahu prakteknya gimana, itu nanti bermanfaat ketika antum naik ke kitab atasnya. Itu banyak ngapalkan aja dulu dalam muamalat. Itu yang paling penting dalam muamalat, ngapalkan hal-hal yang asas, yang pokok dalam pemuamalat itu, kerangkanya. Nanti pengembangannya enak. Kemudian beralih pada syurutul manfaah, syaratnya manfaat yang bisa disewakan. Syurutul manfaati khamsatun, 5. Pertama, kaunuha mutaqawwimatan, bernilai. Manfaatnya harus bernilai. Ailah hakimah, memiliki nilai. Artinya tadi itu,
manfaat yang tidak sepele. Manfaat yang sepele nggak sah diakati ijaroh. Ya kayak tadi itu, maklar amanat. Itu maklar kok amanat. Jadi kalau minta jualkan dia cepet lakunya. Status nggak sampai 5 menit langsung laku dah. Antum japri berapa harganya sudah laku. Padahal baru 5 menit yang lalu tulisan statusnya ya. Nah itu. Capek apa enggak kayak gitu? Bikin upload status enggak sampai 5 menit sudah laku. Maklar ini capek. Enggak berhak ini dapat ongkos. Ongkos maklar enggak berhak. Kenapa? Kerjanya enggak susah. Kerjanya enggak susah, sepele. Nah, itu sepele. Gara-gara amanatnya dia. Gara-gara amanat enggak berhak mendapatkan ongkos maklaran. Tapi layak untuk dikasih hadiah. Amanatnya yang mahal ya, layak dikasih hadiah. Beda kalau maklar amanat susah, berhari-hari ditawar sini tawar susah nawar-nawar, orang wis ngotot-ngotot nawar, ujung-ujungnya nggak jadi. Terus kayak gitu capek. Kalau maklar ndak amanat ya capek, berhak dikasih ongkos. Wis, jualkan mobil ini. Kalau laku tak kasih ongkos 5 juta. Kalau maklar yang capek tadi itu gara-gara ndak amanat, berhak 5 juta itu. Tapi kalau maklar amanat, ayo jualkan mobil ini. Kalau laku tak bayar, anak nyewa ente untuk jualkan mobil ini. Laku tak kasih 5 juta. Dibuat status 5 menit langsung laku. Oh, jazakumullah khair. Nggak berhak 5 juta ini. Kenapa? Oh, nggak capek kok. Loh, gara-gara amanatnya yang mahal ya, nggak bisa. Itu. Contohnya itu. Ailah hakimah. Fala yasihhu istijaru syakhsin lima la yut'id. Nyewa seseorang untuk sesuatu yang enggak membuat dia capek. Kalimat bai'in, kayak kalimat baik jualkan yang tanpa mondar-mandir, tanpa susah payah itu. Wa in rawajat sil'ah, walaupun gara-gara dia yang jualkan, gara-gara dia yang upload status laku, soalnya orangnya amanat, orang tenang kalau beli ke dia enggak bakalan ketipu. Itu, di-upload status. Kalau antum upload status sendiri mungkin enggak laku-laku sampai berhari-hari. Sampai yang lihat status bosan tiap hari status yang pancet ya. Itu enggak laku-laku. Tapi kalau orang ini amanat, minta tolong dia, tolong uploadkan ini. Laku tak kasih 5 juta. Upload 5 menit langsung laku, enggak berhak dapat ongkos. Kenapa? Enggak payah. Itu kalimat. Wa in rawajati sila, walaupun kalimatnya dia itu menyebabkan barangnya laku. Wala ala iqamatis shalah. Itu. Tukang komat disewa, komat di masjid disewa, enggak sah. Kenapa tidak capek atau si komat itu dok? Dan dia dapat pahala, udah dapat pahala, tidak capek. Komat apa susahnya komat? Tidak ribet. Illa tabaan lil adhan, kecuali tabe lil adhan. Kalau orang disewa untuk jadi muadzin sah. Kenapa? Muadzin nggak sekarepan. Pertama sebelum adhan, tidak tiba-tiba bangun tidur, belum wudhu langsung adhan. Apa? Neliti waktu dulu sudah masuk apa belum, perlu ngecek ya ke jadwal waktu, ngelihat jamnya cocok apa enggak, pastikan dulu. Makanya sah untuk disewa muadzin. Jadi muadzin digaji atas nama ujroh boleh. Tapi kalau tukang komat tok digaji pakai uang masjid tak sah itu. Kalau dikasih hadiah fadol, tapi jangan pakai uang masjid. Masjid tak boleh tatawu. Itu tidak boleh tahu. Jadi kalau hanya tukang komat tidak sah. Caranya ya sekalian double, tukang komat sekaligus adzan, illa tabaan lil adzan. Termasuk lagi contoh tadi dokter itu ya, dokter ada apa, saking mahirnya dokter, pasien datang udah kelihatan ini sakit ini, kelihatan dari wajahnya ini asam lambung ini. Dari wajahnya udah kelihatan asam lambung, datang kenapa? Perih apa di perut, gini langsung dibuatkan resep, tuliskan resep, beli obat ini ke puskesmas, ke apotek. Tidak berhak dapat ongkos dokter ini. Kenapa? Tidak capek, yang mahal ilmunya, pengalamannya yang mahal. Sudah tidak berhak pengalaman dulu, ilmunya dulu, manfaat untuk ente. Tapi minta ongkos sekarang untuk apa? Balik modal gara-gara biaya sekolah kedokteran mahal, tidak bisa, madhab kita tidak bisa. Jadi dokter yang mahir ini malah tidak berhak dapat ongkos, kecuali kalau perlu meriksa dulu, diperiksa lah, meriksanya itu layak mendapatkan ongkos. Tapi kalau hanya buatkan resep, tidak berhak dapat ongkos. Langsung datang langsung buatkan resep, nggak berhak dapat ongkos. Kenapa? Tidak capek, tidak capek. Balik modal cari yang lain, bukan dengan cara begitu. Ini. Jadi dokter yang mahir malah tidak berhak dapat ongkos kecuali meriksa. Tapi kalau dokter yang nyoba-nyoba jadi mahir harus bunuh beberapa orang dulu, itu harus malpraktek dulu. Nyoba-nyoba susah dia gini mikir, browsing nyari obat yang tepat apa ya. Nanya apa keluhannya, mual. Terus
pusing, apalagi panas, browsing dulu. Si susah dia browsing atau obatnya tidak hafal ya, dokter baru-baru itu baru praktek. Nah, kayak gini ini berat dapat ongkos ini, berat dapat ongkos karena berat. Kemudian wa kaunuha maklumah, syaratnya manfaat harus maklumah. Ainan wa qadran wa sifatan, maklum ainan wa qadran wa sifatan. Lu manfaat maklumah ini ya apa caranya? Wal murad ilmu mahaliha, mengetahui mahalnya ya ainnya itu. Kan maklum, apa manfaat itu sesuatu yang maknawi, nggak bisa dilihat. Itu. Yang bisa dilihat ainnya. Maksudnya mengetahui manfaat yang mengetahui ainnya. Apanya yang diketahui? Ainan wa qadran wa sifatan. Diglobalkan lagi di Yaqut dalam bab ijarah. Ini sama seperti di bek kemarin ya, diglobalkan. Ainan wa qadran wa sifatan. Syaratnya mabek harus maklum. Ainan wa qadran wa sifatan. Itu tafsil. Kalau ainan yang ghairu mukhtalid bi ghairihi, cukup ma'rifatu ainihi bil musyahadah. Enggak usah mengetahui jinsan wa qadran wa sifatan, enggak perlu. Tapi kalau ainan yang mukhtalid bi ghairihi kemarin apa? Harus maklum ainan wa qadran. Kalau mau sufidimah baru harus maklum jinsan wa qadran wa sifatan. Enggak usah ainan, mau sufidimah kok. Kebalikan dari ain. Di sini ijarah juga begitu. Kalau ijarah ain ya cukup melihat ainnya. Mobilnya mana? Saya sewa mobil itu. Ya dilihat aja mobilnya. Enggak usah ini sifatnya apa ini? Ini tipenya apa? Bahan bakarnya apa? Enggak perlu, kalau muayyan ya sudah. Saya sewa mobil ini, itu ada Innova, saya sewa mobil yang itu. Nggak harus tahu ini bahan bakarnya bensin, solar, ini yang tipe apa. Nggak harus tahu. Kalau ainan, kalau ijarahnya ijarah ain, cukup marifatul ain. Dengan apa? Bil musyahadah lihatan. Ini bahan bakar apa? Cekan sendiri, bukaan tangki ini ambun ya. Ciuman itu bau bensin apa bau solar gitu aja. Nggak harus jelaskan yang punya. Beda kalau mau sufid, dimah harus jelas sifatnya bahan bakar solar atau bensin atau apa, itu harus detail. Kemudian itu waqauna maklumah itu. Dan maklumah tadi sudah dibahas di awal. Maklumah itu imma bil amal, imma bil bizamannya, imma bil amal, imma bizaman. Digabung dua-duanya tidak sah. Waqaunuha maqduratat tasallum, manfaatnya harus bisa diserahkan. Bisa secara kenyataan dan bisa menurut syarak, boleh menurut syarak. Karena itu catatan kaki di bawah, ai hisan wa syar'an. Fala yasihhu tira'i'a bikin wa maghsubin. Enggak sah nyewakan budak yang kabur enggak tahu tempatnya di mana. Enggak bisa diserahkan secara kenyataan. Atau budak yang dighasab, saya enggak bisa ngambil, dikuasai preman misalnya. Enggak bisa ngambil, enggak sah disewakan. Kenapa? Enggak bisa diserahkan hisan. Atau syar'an. Ya apa? Contohnya, wala haidin muslimatin li khidmati masjid. Nyewa perempuan muslimah yang sedang haid untuk nyaponi masjid, enggak sah. Kenapa? Lu kan bisa aja perempuan masuk masjid, bisa secara kenyataan, syariat melarang. Nah, karena dia amalnya harus masuk masjid, padahal dia sedang haid, enggak boleh masuk masjid, enggak sah ini. Kenapa? Enggak bisa diserahkan manfaatnya. Kalau muslimah, kalau kafirah malah enggak apa-apa. Kalau kafirah malah tidak apa-apa. Kalau muslimah ya nggak boleh. Wa kaunuha waqi'atan lil mustajir, manfaatnya harus kembali kepada orang yang nyewa, bukan kembali kepada yang menyewakan. Karena itu nyewa orang untuk jadi imam, imam digaji, imam sholat digaji nggak sah. Dia ngimami, manfaatnya balik ke dia. Dia dapat pahala, yang dia yang merasakan. Itu jadi manfaatnya kepada dia, nggak sah. Nyewa imam masjid itu tidak sah. Jadi dicari apa lulusan pondok pesantren untuk ngimami apa masjid itu. Tugasnya menjadi imam besar di masjid kecil di pojok kampung. Jadi imam besar di sebuah masjid kecil. Jadi kecil juga imamnya ya. Imam besar di masjid kecil misalnya dengan gaji sebulan 1 juta. Nggak sah kalau tugasnya untuk ngimami. Beda kalau ada tugas untuk ngajar, untuk ini jelas kayak gitu, seperti itu, untuk adzan, untuk ini bisa. Tapi kalau tugasnya hanya ngimami, tidak sah. Itu tidak sah. Kalau tugasnya hanya ngimami. Kenapa? Manfaatnya balik ke dia, yang dapat pahala dia. Itu manfaatnya sudah, itu balik ke dia sendiri. Wa kauna waqi'atan lil mustajir. Fala yasihul istijar
li ibadatin tajibu fiha niyah walam takbalin niyabah. Itu. Maka tidak sah nyewa orang untuk melakukan ibadah yang wajib diniati dan tidak bisa digantikan. Ini jadi nggak semua ibadah bisa tidak boleh untuk disewakan. Itu. Ada yang nggak boleh itu kalau ibadah perlu niat dan tidak bisa digantikan. Contohnya kas sholawat. Ente mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Salat duhur. Anak belum salat duhur, tak sewa ya, salat kanana. Tidak bisa digantikan ini. Tidak bisa digantikan. Perlu niat dan tidak bisa digantikan. Wa imamatiha, ngimami salat, tidak bisa. Itu. Nyewa untuk menjadi imam. Alasannya li'annal manfa'ah lam taqa' fi dzalik lil mustajir. Manfaatnya tidak kembali kepada orang yang nyewa. Bal lil ajir, pada orang yang disewa itu manfaat yang dapat pahala dia. Itu. Karena itu tidak berhak disewa. Wala yastahiqul ajiru syai'an wa in amila tami'an. Dan imam ini kalau ternyata benar-benar ngimami karena ya diiming-imingi gaji 1 juta sebulan itu, la yastahiqul ajiru syai'an, tidak berhak sepeser pun. Wa in amila tami'an, walaupun dia ngimami ya karena ngarep-ngarep bayarannya itu, tidak sah. Itu tidak boleh nerima. Liqaulihim kullu ma la yasihul istijaru lahu la ujrata li fa'ilihi wa in amila tami'an. Ada kaidah ulama mengatakan setiap amal yang tidak sah untuk disewa manfaatnya, maka orang yang melakukannya tidak berhak mendapatkan ongkos walaupun dia ngarep-ngarep. Nah, ini yang nggak bisa digantikan. Ada ibadah yang bisa digantikan, ya bisa nyewa ini. Amma ma taqbalun niyabah. Kalau ibadah bisa digantikan, kal haji wal umrah bisa digantikan. Tapi ya kemarin haji dan umrah itu bisa dibadalkan dengan catatan mayyit atau ma'dub ya. Mayyit atau ma'dub. Itu. Ibadah yang bisa digantikan haji, umrah, zakat. Zakat bisa digantikan bagikannya itu. Zakat bisa digantikan. Wal kafaroh fayasihul istijar laha. Nyewa orang untuk bagi-bagikan zakat fitrahnya dia sekeluarga sah. Kenapa? Bisa digantikan walaupun perlu niat tapi bisa digantikan. Kemudian syaratnya manfaat lagi yang kelima, wa kaunuha ghairu mutadamminatin istifa'a ainin qasdan. Gitu. Syaratnya manfaat adalah tidak boleh mengandung, memuat istifa'a ainin, pengambilan ain, tidak bertujuan. Intinya begini, jadi manfaatnya tidak mengandung tujuan utama ngambil benda, karena sasarannya ijarah itu manfaat. Karena itu kalau ada antum nyewa barang, tujuan utamanya bukan manfaatnya tapi bendanya, tidak sah. Tujuan utamanya bendanya, tidak sah. Kalau tabaan tidak masalah. Tapi jangan sampai tujuan utamanya itu bendanya, itu nggak sah. Contohnya, fala yasihu istijaru bustanin li samarihi. Nyewa kebun kurma untuk metik kurmanya, tidak sah. Itu nyewa kebun kurma untuk metik kurmanya, nggak sah. Kalau pengen beli aja kurmanya, masuk ngambil kurma, timbangan berapa harganya sudah. Kalau nyewa untuk metik kurmanya tak sah. Nyewa kebun untuk buahnya. Kenapa? Ini tujuan. Walaupun kebun ini kan ada manfaat untuk rekreasi, pemandangannya indah, tapi ini tujuannya orangnya untuk buahnya, tidak boleh. Itu nggak boleh, tidak sah. Li'annal a'yan la tumlak bi'aqdil ijarati qasdan. Karena ain itu tidak bisa dimiliki dengan akad ijarah kalau itu menjadi tujuan utama. Tapi kalau tabaan bisa. Bi khilafiha tabaan. Beda kalau tabaan. Apa tabaan? Kama fil istijar lil irdo. Seperti nyewa perempuan untuk menyusui anak bayi. Jadi menyewa perempuan untuk menyusui anak yang masih bayi, sah ini. Loh, itu kan tujuannya susunya, bukan tujuannya susunya, tidak dianggap tujuan oleh fuqaha. Ya walaupun kalau dipikir-pikir ya bingung. Tapi ala kulli hal fuqaha menyatakan nyewa perempuan untuk nyusui anak ini sah. Walaupun tujuan utamanya sebenarnya kan susu, air susunya itu kan. Lah itu kan ain. Tapi oleh fuqaha enggak, bukan itu tujuan utamanya. Jadi yang disewa itu gendongnya. Itu gendongnya, ngangkatnya, ngepaskan ke puting susunya dan seterusnya. Itu air susunya itu tabaan.
Ini istilahnya hadonah sughra. Ada hadonah kubro, ada hadonah sughra. Kalau nyewa perempuan untuk hadonah kubro, ya untuk ganti pempes, untuk mandikan, untuk nyeboki dan seterusnya, untuk nyusui, untuk nidurkan, ninabobokkan. Ini namanya nyewa untuk hadonah kubro. Kalau nyusui ini istilahnya hadonah sughra. Untuk hadonah sughra. Jadi sebenarnya bukan nyewa untuk nyusui, nyewa untuk hadonah sughra, yang ngangkat-ngangkatnya, gendongnya. Orang nyusui kan perlu gendongnya, ngangkatnya, itu yang dikasih ongkos, bukan air susunya. Air susunya tabaan aja. Nah ini ya, Pak. Jadi ketika ada anak bayi, ibunya tidak gelem nyusui, maka kewajiban bapak untuk nyarikan perempuan nyusui, dibayar pakai uangnya bapak. Bahkan ibu itu tidak wajib nyusui anak itu. Jadi bukan kewajiban ibu untuk nyusui anak, kecuali susu yang keluar awal-awal, yang disebut al-laba atau al-liba. Kenapa? Itu sangat dibutuhkan oleh bayi. Jadi pertama lahir, susu yang awal keluar itu sangat dibutuhkan oleh bayi untuk perkembangan kemudian itu wajib itu aja. Setelah itu tidak wajib. Ibu nyusui bayi itu aja. Kewajibannya bapak ini. Jadi kalau ibunya tidak mau, silakan nyari orang untuk untuk nyusui. Bahkan ibunya, saya mau nyusui tapi bayar per hari sekian. Nyusui anaknya sendiri minta bayaran, boleh secara fikih ya. Secara fikih boleh. Kenapa? Bukan kewajiban. Ini madhab Syafi'i. Ada sebagian pendapat mengatakan enggak, ibu itu wajib. Khilafnya ya gara-gara dalilnya sama. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na ini kan apa ini? Yurdi'na ini khobar atau amr? Madhab kita mengatakan ini khobar, cerita aja. Wajarnya ibu itu nyusui anak 2 tahun. Khobar, tidak ada perintah, ini tidak wajib. Sebagian madhab mengatakan ini khobariyatun lafdon, insya'iyatun maknan. Secara lafad khobar, tapi maknanya insya'ai liyurdi'na, mengira-ngirakan lam amr. Jadi perintah wajib. Ada yang seperti mata kita nggak wajib. Sehingga kalau tidak mau nyusui, tidak boleh dimarah-marahi. Ibu tidak pokro, tidak boleh, tidak berhak ngomongi kayak gitu, tidak berhak. Itu bukan kewajibannya. Dan kalau dia mau minta ongkos, boleh. Itu per hari sekian, 100.000. Per hari 100.000 misalnya, boleh. Secara fikih begitu. Nah, ini syaratnya manfaat dalam ijarah. Kemudian syartu akidil ijarah, syarat orang yang akad ijarah. Yang akad ijarah ini ada 2, mim muajirin wa mustajir. Muajir orang yang menyewakan, mustajir orang yang nyewa. Sama syaratnya 2 orang ini. Syaratnya apa? Syartu akidil ba' mim ba'iin wa mustarin. Sama sepertinya syaratnya ba'i dan mustari. Ya kemarin itu. Yaitu apa? Akal balik, ya, akal bulu, rusyud ya, dan seterusnya itu. Kemudian ada yang nggak disyaratkan di sini, di bek disyaratkan, di sini nggak apa? Kemarin kalau beli mushaf, beli budak yang muslim, pembelinya harus muslim. Tapi kalau nyewa, enggak. Jadi boleh orang Islam disewa orang kafir, walaupun untuk tugas yang terkesan hina, untuk membersihkan WC misalnya, bersihkan WC boleh. Cuman kalau ijarah ain makruh. Kalau ijarah ain makruh. Nah, ini siwa islamil mustajir li muslim. Lah ini nggak disyaratkan. Kalau dalam orang yang mau beli budak muslim, syaratnya harus muslim. Orang kafir tidak boleh beli budak muslim. Tapi kalau dalam sewa boleh. Bosnya kafir, buruhnya muslim. Ya kan seperti sekarang perusahaan-perusahaan rata-rata kufar semuanya. Rata-rata kufar, buruhnya muslim, sah, cuman makruh, itu cuman makruh. Ai fa innahu la yushtarat sawaun kanat ijaratu ainin aw dhimmah, baik ijarah ain atau ijarah dhimmah. Itu wa in kanat ijaratul ain makruhatan, tapi kalau ijarah ain makruh. Duna ijaratu dhimmah, kalau ijarah dhimmah itu enggak makruh. Apa ijarah dhimah dan ijarah ain tasawurnya kalau nyewa orang? Ini kan nyewa orang kan ya? Kalau dari tadi yang kita bahas itu nyewa barang, ini nyewa orang. Jadi kalau nyewa orang berarti begini, ana sewa inti yang ana sewa, tidak mau diganti sama orang lain. Ana sewa inti untuk buatkan kursi
Jadi intinya yang disewa. Ana sewa ente untuk jahitkan pakaian ini. Jadi intinya yang ana sewa. Nah, ini tidak boleh nyuruh orang, digantikan pada orang tanpa sepengetahuan orang yang nyewa, tidak bisa. Kenapa? Ini ijarah ain. Intinya yang ana sewa. Kenapa? Saya tahu ente jahitannya rapi, misalnya bagus. Nah, ini nyewa ainnya. Beda kalau ada orang kepingin seragam, datang ke konveksi, tidak nemui penjahitnya kan, nemui bosnya. Bosnya tidak bisa jahit. Bisa jahit atau tidak bisa jahit? Yang jelas kalau seperti itu surahnya ijarah dhimmah, nyewa orang, ya ini. Jadi saya datang ke konveksi bawa kain. Ini saya ada kain, tolong dibuatkan seragam 10 potong. Ukurannya begini-begini. Ini. Jadi saya nyewa antum untuk jahit ini. Bukan orangnya maksudnya, karena ini bosnya. Tapi maksudnya ya pokok ente yang tanggung jawab untuk menjadikan kain ini jadi pakaian, terserah ente nyuruh pegawai ente. Nah, ini namanya ijarah dhimmah. Ijarah dhimmah. Nah, ijarah ain itu makruh. Ya rata-rata buruh-buruh itu ijarah ain. Buruh-buruh pabrik itu makruh semua itu. Kalau bosnya kafir itu makruh. Ini kalau bisa menjalankan kewajiban. Kalau dilarang sholat, haram, tidak boleh. Ya, dilarang sholat. Ini bisa melakukan kewajiban. Bisa melakukan kewajiban termasuk Jumatan. Nah, banyak sekarang perusahaan-perusahaan tidak memperbolehkan karyawannya untuk Jumatan, atau diadakan Jumatan sendiri yang nggak memenuhi syarat. Nah ini tidak boleh kalau kayak gitu. Ini ketika bisa melakukan kewajiban ijarah ain makruh. Ya buru-buru itu ijarah ain, orangnya yang disewa, bukan pokok ente yang tanggung jawab. Kayak beda kayak gitu. Itu bos-bosnya CV-CV kayak gitu yang kerja sama perusahaan, itu yang ijarah dhimmah. Tapi kalau pegawainya itu ijarah ain. Nah. Udah. Suratu ijaratil ain, contoh ijarah ain. Ayyakula zaitun li amrin ajartuka hadhihi dar. Ini ijarah ain, hadhihi dar, rumah ini. Saya sewakan kepadamu rumah ini. Rumah ini ijarah ain. Sanatan, setahun. Litaskunaha, untuk kamu tempati dengan ongkos bimi'ati dinar. Fayaqulu amrun qabiltu. Suratu ijarati dhimmah. Ayyakula zaitun li amrin. Zaid ngomong pada Amr, alzamtu dhimmataka. Contoh bahasa Arabnya begitu. Alzamtu dhimmataka. Aku wajibkan, aku bebankan kepada dhimmahmu. Sekali lagi dhimmah apa tarifnya dhimmah kemarin? Ta'rifu dhimmati wasfun qama yakbalul ilzama wal iltizama. Wasfun qaimun bi syakhsin yakbalul ilzam wal iltizam. Aku bebankan kepadamu. Aku kasih kamu tanggung jawab. Terserah kamu yang melakukan apa enggak. Yang penting kamu yang tanggung jawab. Itu. Aku beri kamu tanggung jawab untuk jahitkan pakaian ini dengan ongkos 100.000. Aku beri tanggung jawab. Terserah. Lakukan sendiri, nyuruh orang. Terserah. Alzamtu dhimmataka. Aku bebankan kepada dhimmahmu hamla hadzal bur, untuk membawa gandum ini ila baladi kada, ke Pasuruan misalnya, ke Malang, ke Surabaya, bihadat dinar, dengan ongkos 1 dinarin. Fayaqulu amrun qabiltu. Nah ini contoh ijarah dhimmah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.